فآتينا رحمة السلام وورث دار السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahumullah, min alamatil i'timad alal amali nuksan raja inda wujudi jalal. Nah, ini penting sekali ini. Ringkasnya mungkin maksudnya adalah tanda seseorang berpegang alal amal, i'timad itu berpegang alal amal, atas amal, maka menjadikan dirinya nuksanur raja, berkurang harapannya kepada Allah, inda wujudi jalal, ketika dia ada masalah, ketika dia ada problem. Maksudnya adalah orang yang berpegang amalil jawarih min sholati wa azkar wa ghairiha. Contohnya adalah amal-amal jawarih, anggota tubuh seperti sholat 5 waktu, berwirid, wa azkar, jikir-jikir dibacanya, doa-doa dibacanya. Karena begitu demikian dikuatinya puasa, dia puasa wajib, puasa sunat dikerjakannya, yang sunat-sunat dikerjakan wajib. Akhirnya dirinya merasa aman, dan memperkirakan dirinya bisa masuk surga saja dengan amal-amalnya itu. Maka harapannya kepada Allah berkurang, maka jadi menjadikan harapnya kepada Allah berkurang. Justru orang yang berdosa karena merasa kurang amal, harapannya tinggi kepada Allah. Nah, jangan sampai kita kalah dengan pendosa kayak itu. Nah, Mas Sidin, kita kalah dengan orang yang pendosa. Orang pendosa, orang merasa banyak dosanya, itu malah harapannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita malah yang banyak amal, banyak sudah mengerjakan amal-amal syariah yang jahir, justru harapan kita kepada Allah. Kenapa ada begitu? Nah, karena itu kata mu'allif, pensarah kitab, wal mu'tamad ala zalika, yang demikian itu ada 2 orang. Yang pertama abid wal muridun, dan orang-orang muridun. Abid pal awaluna ya'tamidu alaiha fi dukhulil jannah, yaitu orang-orang abid itu ialah orang-orang yang beramal karena mengharapkan dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Wan naja min azabillahi ta'ala, dan selamat daripada azab neraka. Itu orang abid. Nah, kayak itu pengamalan orang abid. Jadi beribadah itu mengharapkan dapat surga dan terhindar dari api neraka. Kira-kira kita semuanya kayak itu kalau kebiasaan. Nah, kebiasaan kita kayak itu. Ada lagi yang kedua. Nah, yang kedua, wal akharun ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ilallahi ta'ala. Ada lagi kelompok kedua, kelompok nang salik, kelompok nang lebih tinggi lagi makomnya dari yang pertama, yaitu hanya mengharap wusul kepada Allah. Wusul itu sampai kepada Allah. Biasanya kalangan orang yang belajar tasawuf, sudah belajar ilmu ma'rifatullah, belajar tinggi sudah pemahaman syariahnya, ia ingin mendapatkan wusul sampai kepada Allah. Waqaspul astar, terbukanya hijab tirai yang menutupinya, anil qulubi, di dalam hatinya sudah bersih. Kemudian wa husulil ahwal al-qaimah biha wal mukasyafati wal asrar kullahuma majmum. Mereka itu mengharap wusul kepada Allah, sudah bagus, sampai wusulnya terbukanya tirai rahasia-rahasia tentang dirinya dengan Allah, rahasia kehidupan, bagus dah. Wow, pelajarannya bagus juga, ilmunya bagus dah. Tapi kedua-duanya ketika beramal
tadi harapannya jadi berkurang kepada Allah. Kenapa? Karena justru berpedoman pada sangkaannya bahwa amal-amal perbuatannya ini yang baik-baik ini disangkanya akan menyelamatkan dirinya dan menyampaikan kepada maksud keinginannya. Kelompok pertama menginginkan dapat surga, akan tercapai surga dan terhindar neraka. Kelompok kedua menganggap dengan amal-amal kebaikan ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua kelompok itu majmum, kedua-duanya tercela, ujar Syekh Ibnu Athaillah. Nah, kayak patut tercela. Kenapa jadi tercela? Kenapa Pak Samin? Karena apa? Karena dia nasi min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mali ilaiha hatta yantazaha min jikriha amal arifuna fala yarawna li ampusim say'a hatta ya'tamidu alaihi bal yusahiduna annal fa'ilil hakiki huwallahu ta'ala. Nah, ini mulai belajar hakikat. Karena mereka kedua-duanya menisbahkan diri mereka melihat amal itu menjadi fasilitas dirinya, jalan bagi dirinya untuk menyampaikan hajat mereka. Maka kedua-duanya itu adalah mazmum, tercela. Adapun orang-orang arifin, orang-orang ahli marifat, arifin itu adalah orang ahli marifat atau yang disebut dengan arif billah. Mereka sedikit pun tidak melihat amal kebaikan itu bisa menyampaikan kepada hajat-hajatnya. Mereka tetap berkeyakinan semua itu atas ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan Allah melihat karena amal-amal seseorang. Subhanallah. Kaulah membedakan lah. Kaulah membedakan. Yarawna li ampusihim say'an hatta ya'midu alaihi bal yusahiduna anal fa'il hakiki huwallahu ta'ala. Karena mereka sadar yang mereka kerjakan ini, kebaikan yang mereka kerjakan ini semata-mata hakikatnya. Nah, ini dia menggunakan pandangan hakikat. Orang arifin itu menggunakan cara pandang hakikat, yaitu pandangan berkesadaran. Pandangan hakikat itu pandangan berkesadaran bahwa semua yang dikerjakan ini sebenarnya adalah pekerjaan Allah. Bahasa lainnya adalah membuktikan majhar. Nah, ini majhar, membuktikan tentang kehebatan, keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa lain, amal kebaikan yang dilakukan itu numpang lewat aja namanya. Paham lah, numpang lewat lah. Paham lah. Jadi sholatnya, ibadahnya itu numpang lewatnya, sebenarnya itu adalah semata-mata karena didorong oleh Allah bisa mengerjakan itu. Orang yang tidak didorong oleh Allah, orang tidak bisa mengerjakannya. Jadi kita sholat, kita berzakat, kita bersedekah, kita berzikir kepada Allah banyak-banyak, kita baca wirid macam-macam, kita berbuat kebaikan macam-macam, apalagi Pak Samin? Segala kebaikan yang kita lakukan semata-mata menurut ahli marifatullah balillah yamunnu an hadakum lil iman. Semata-mata itu adalah bantuan Allah atau majhar Allah pada dirinya, itu majhar keindahan Allah. Bahasa lebih mudah lagi adalah ditolong oleh Allah sudah. Pernahlah bersepeda motor mogok atau bertemu dengan teman, kita pakai sepeda, kemana kata teman kita, kawan kita pakai kendaraan, lalu didorongnya di belakang pakai kakinya sepeda kita atau kendaraan kita yang mogok tadi. Iyalah, kemana? Siapa yang pernah itu? Wah, cepat bener lagi pada biasa. Sepeda lambat didorongnya sumet sampai ke gambut ya lah. Nah, ke suatu tempat didorongnya di belakangnya kah? Seperti itu bahasa lainnya. Karena didorong oleh Allah. Karena hakikatnya manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini pandangan hakikat namanya. Itulah pandangan orang-orang ahli ma'rifat. Cara memandang mereka adalah hakikat. Wa annahum, karena semuanya adalah mahallun li zuhuri jalika faqat. Karena semua itu semata-mata majhar
keindahan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan semua itu. Ya kah? Maka menjadikan orang ahli marifatullah, orang ahli arifin itu, dia melakukan amal-amal pekerjaannya semua itu karena dianggapnya perbuatan kebaikan yang bisa dilakukannya adalah milik Allah. Bahasa lain, nilai itu sebenarnya nilai itu bukan kepada dirinya tapi kepada Allah. Penghargaan itu bukan kepada diri tapi kepada Allah. Saya gambarkan begini, ada orang main permainan biasalah, mungkin permainan perlombaan lah, main olahraga apa biasanya, yang bulu tangkis menang juara satunya, dapat piala ketika bertanding. Waktu piala itu diserahkan kepada dirinya, dia pun akhirnya ya, tapi kemudian dia menyerahkan kepada siapa? Lawannya tadi itu, yang kalah tadi itu. Kenapa jadi dikasihnya kepada lawannya? Karena dia sadar bahwa andaikan temannya itu tidak mengalah, lawannya tidak mengalah, maka dia pasti kalah. Nah, seperti itu. Atau bahasa lain mungkin piala itu dikasihkannya kepada gurunya yang mengajarinya. Iyalah. Mungkin lebih mudah itu memahaminya. Katanya tidak layak. Andaikan tidak gurunya memberikan nasihat tadi, waktu main tadi, dia akan pasti kalah melawan lawannya. Akhirnya piala juara itu dikasihnya kepada gurunya tadi. Orang ahli marifatullah memandang segala amal kebaikannya itu semata-mata pemberian anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu firman Allah tadi itu, ma'asobaka hasanatin paminallah. Kebaikan yang kamu lakukan semata-mata daripada Allah. Itu orang arifin. Akhirnya mereka masih tetap berharap kepada Allah, berharap terus kepada ya Allah. Mungkin kalau yang kelompok pertama, masukkan hamba ke dalam surgamu, hindarkan hamba dari api neraka. Karena dia sadar semua amal kebaikan-kebaikannya tidak membawa bekas apapun untuk mendapatkan masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Kelompok yang kedua, al-muridun, wusul seseorang, terbukanya atau kasyafnya dirinya dengan Allah, hijabnya dengan Allah, semata-mata anugerah Allah, bukan karena amal kebaikannya. Sehingga ini terjadi ketika seseorang menemui problem dalam hidupnya. Problem apa misalnya dalam hidup? Misalnya problem kurang rezeki, sempit rezeki. Orang arifin, dia berharap kepada Allah yang memberikan rezeki kepada, ya Allah beri hamba. Tapi orang-orang yang sudah beramal, yang tidak memandang dengan pandangan arifin itu, tenang aja, aku kan sudah beramalan, sudah ada amalan juga. Kalau nyata sudah dengan amalannya aku banyak benar rezekiku. Nah, itu contohnya. Berarti yang orang arifin itu berharap masih kepada Allah kuat, tetap Allah yang memberi. Sedangkan orang yang tadi, yang dua kelompok tadi, abid dan orang-orang muridun tadi, dan kelompok yang berharap dengan amal, itu dia merasa yakin dengan amal kebaikannya. Aku kan sudah puasa juga, jadi rasanya kada mungkin aku ini masuk neraka. Dari bangun tidur sampai tidur aku ini berbuat baik terus, rasanya tidak mungkin aku ini masuk neraka. Oh iyalah, itu orang berpedoman pada amal. Salah paham? Nalikah? Mudah aja bisa diterapkan dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.